can't keep up with your style. Oke, selamat pagi adik-adik semua, para orang tua semua. Selamat pagi, kembali bertemu di acara Ngobrolin Minecraft. bersama saya Ayah Andito dan Saya Oji. oke, siang hari ini di pertemuan kita yang ke berapa Ji? Ke-12. Nggak kerasa ya, udah 12. Itu berarti sudah mau 3 bulan nih kebersamaan kita. Ya mungkin ada sebagian teman-teman yang bisa datang terus-menerus, ada yang kemudian bolong-bolong datangnya, tidak ada masalah karena toh rekaman ini akan kita simpan di YouTube, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu alat atau sarana atau jembatan antara anak yang suka main game dengan para orang tuanya. Jadi para orang tua juga tahu apa sih yang ada di kepala anak-anaknya, kenapa main game ini menyenangkan. Nah, yuk kita obrolkan di acara Ngobrolin Minecraft kali ini ya. Hari ini kita akan mengumumkan mengumumkan siapa pemenang dari tantangan Minecraft yang kedua. Tepuk tangan dulu deh buat adik-adik semua. Keren banget karya-karyanya. Jujur ya, Ji, kemarin itu Ayah tuh sempat mau mempospon tuh menunda. Mau menunda kayaknya nih theme park ini yang Theo usulkan ini kayaknya sebuah hal yang berat gitu ya buat anak-anak, karena tidak hanya membuat satu objek tetapi banyak objek di dalam area yang tidak kecil, jadinya luas. Dan begitu waktu pengumpulan, jujur Ayah merasa amazing gitu. Ternyata kalian ini, anak-anak ini punya daya imajinasi yang hebat, imajinasi yang sangat luar biasa, dan kemudian menghasilkan karya-karya yang keren-keren banget. Jadi saya lagi tepuk tangan buat adik-adik semua, hebat-hebat. Nah, seperti biasa kita akan walk through dulu untuk kemudian karya-karya yang sudah sampai. Namun karena memang temanya theme park, nggak mudah untuk membuat video dalam waktu 1 menit. Jadi nanti kita akan lihat videonya, kita percepat sedikit ya teman-teman ya. Kita percepat, nanti kalau teman-teman mau melihat isi taman bermainnya, theme parknya dengan lebih optimal, nah, silahkan langsung mampir ke blognya dan kemudian langsung klik. Langsung kemudian nonton semua video di situ, boleh di-subscribe juga untuk kemudian kita bisa saling update mengenai apa yang sudah kita lakukan atau sudah di-upload di videonya masing-masing. Oke? Mari Ji, kita lihat. Nanti Oji kasih pendapat ya, kira-kira gimana nih karyanya teman-temannya. Oke, kita mulai dari kita akan mulai melihat. Kita akan melihat dari yang pertama. Jadi adik-adik, ini adalah tempat ngumpulnya kita. Jadi mungkin perlu saya ingatkan lagi buat para orang tua khususnya bahwa momen tantangan Minecraft ini dan juga buat adik-adik juga, ini sebetulnya bukan hanya sekadar tantangan, tetapi sebagai sarana supaya Oji dan teman-temannya itu mau mencoba berkarya menggunakan Minecraft dan membungkusnya menjadi karya, dan kemudian ini yang kita kumpulkan dan kemudian ini menjadi namanya disebut sebagai portofolio. Kalau dalam dunia pendidikan ini disebut sebagai portofolio karya, sehingga Minecraft itu tidak cuma main. Karena kalau Minecraft itu main aja, nah bisa jadi ini nih yang menjadi gap antara orang tua dan anak. Wah, anak saya main mulu, padahal sebetulnya bisa jadi dia berkarya. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa dibuktikan bahwa anak-anak memang punya karya. Nah, kita bikin tantangan-tantangan Minecraft ini. Dan dari sini para orang tua, terus kita bisa meramaikan dunia internet kita, dunia YouTube kita dengan karya-karya kalian. Nah, mari kita cicil. Karena kalau misalnya dibikin kayak Uji, tolong bikinin tempat. Nah, kalau nggak ada itunya, nggak ada yang dorong, nggak ada eventnya, ngapain bikin kan gitu. Tapi ketika kita bisa bikin bareng, kita bisa lihat karyanya teman-teman semua yang keren-keren. Nah, inilah tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar main, bukan hanya sekedar bikin, tapi mengumpulkan portofolio. Ya, mudah-mudahan para orang tua yang ikut nonton bisa tahu bahwa tujuannya bukan cuma bikin, tetapi buat membangun portofolio karya kalian. Mungkin sekarang belum kerasa. Nanti kalau tiba-tiba tantangannya sudah berapa 20 gitu ya. Wih, udah 20 tantangan, kelihatan tuh karya-karya kalian. Wah, ternyata setiap ikut dapat. Dan buat adik-adik semua yang ikutan, nggak usah khawatir kalau karya kalian dikumpulkannya terlambat. Tetap akan didokumentasikan ya, mungkin akan jadi terlambat dapat vote aja, dan vote ini kan buat lucu-lucuan aja, supaya kemudian kita jadi tahu
oh siapa ya yang kemudian difavoritkan pada saat ini gitu ya. Jadi itu cuma buat sebagai tambahan gimmick aja supaya jadi seru. Oke, kita langsung saja untuk kemudian kita lihat karya yang pertama. Jadi sekali lagi terima kasih adik-adik, ada 8 peserta loh yang ikutan, keren banget, ada 8 peserta. Dan kita mulai dari yang pertama, kita lihat dari karyanya Galip dulu ya. Yang jadi karya 1 sampai 3 itu kakak acak, jadi yang berhasil mengumpulkan tepat waktu itu 3 orang, yang 4 ke belakang itu belakangan, jadi itu berdasarkan nomor urut masuk aja. Oke, kita mulai, kita lihat yang pertama ya. Kita karena videonya panjang-panjang jadi tidak dikasih lihat semuanya ya. Nanti semua kalau mau lihat semuanya silahkan mampir ke channel YouTube-nya masing-masing. Oke. Nah, ini karyanya Galip. Dan apa ya? Kakak senang dengan video yang ada latar musiknya ya. Jadi dan kemudian dilengkapi dengan teks. Nah, mungkin kalau Galip nonton, sedikit masukan buat videonya Galip. Kalau masalah resolusi kan ini tergantung kualitas rekamnya. Tapi kalau kakak boleh kasih syarat, tulisannya, font tulisannya kalau bisa kasih warna yang tidak putih ya. Hitam bisa atau kuning. Jadi yang kelihatan. Benar, dia yang kontras. Kalau mau putih boleh, tapi apakah ada fitur shadow? Ya, jadi kalau di teks itu suka ada fitur shadow gitu namanya Ji. Jadi dia kemudian ada semacam garis hitam di belakangnya sehingga terbaca tulisannya. Dan biasakan ketika memberikan tulisan itu kalian ikut ngomong. Jadi ketika baca tuh ngomong, kenapa ini kok rusak, siapa yang rusak? Kalau belum kita baca, belum selesai, udah hilang kata-katanya, nah berarti sebetulnya belum waktunya dihilangin. Nah, itu tipsnya. Jadi tipsnya ketika bikin tulisan, ini air pancur atau apa ya, bingung, nggak tahu, aku baru sampai aku udah hilang tuh. Nah, bayangkan orang lain membaca. Ya, coba dibaca sebelum dihilangkan. Nah, itu jadi kayak harus pause. Betul. Jadi pilihannya antara katanya dipenggal-penggal, atau kalau memang mau katanya banyak, jangan langsung cepat-cepat dihilangin. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini karyanya Galip, nggak apa-apa kita bisa tonton sampai habis karena videonya tidak sampai 2 menit. Dan supaya kemudian juga teman-teman bisa melihat bagaimana masukan kakak dalam videonya. Oke, tepuk tangan sekali buat Galip ya, keren. Karyanya Galip keren banget. Kita masuk ke Hasan. Jadi Hasan ini kemarin ketika kakak minta ada videonya nggak bikin nggak, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian teman-teman jadi bisa lihat, oh ini karyanya Hasan, dia bikin tempak, ada apa tuh kayak perosotan airnya gitu ya Ji. Apa ya? Ada kayak Canon atau apa ya? Atau Canon atau ya. Terus kemudian ya ada taman bermainnya gitu. Seru sih. Artinya kan dia bisa membuat namanya imajinasinya sudah tertuang. Oke, kita masuk ke karyanya Aka ya. Ini dia. Aka hadir nggak? Aka belum hadir. Oke, kita lihat karyanya Aka. Nah, Aka ini videonya sepanjang 5 menit, sehingga kita coba skip aja ya, percepat sedikit seputar apa yang sedang ada di taman bermainnya. Teman-teman kalau mau lihat lebih detail silahkan mampir ke videonya ya. Sekarang kita coba lihat nih pintu masuknya, si Lirapaknya itu. Terus jadi kalau ketika di skip ini ada yang kelewat, coba nanti silahkan mampir langsung ke video YouTube-nya kalau penasaran ada apa aja sih di dalam taman bermainnya ini ya. Tuh, ternyata wah ini paling seru memang kemudian kita kalau ikut naik roller coaster itu. Jadi kalau teman-teman bikin roller coaster itu seru ya. Gitu, lihat tuh Aka itu bikin underwater. Wih, keren nih, unik nih ya. Apa dia bikin roller coaster underwater. Oke, yang mau menikmati perjalanannya silakan nanti langsung mampir saja ke channel YouTube-nya Aka. Karena kayaknya roller coasternya cukup panjang, jadi seru banget ini. Wah, tuh bisa dada-dadahan gitu.
pakai mod. Pakai mod ya. Oke, sekarang Aka juga memperlihatkan. Nah, ada apa ya? Kalau di Dufan tuh namanya kora-kora gitu ya, yang kemudian bisa apa naik kiri kanan. Nah, itu bisa begitu tuh. Jadi ini adalah permainan seperti kora-kora seperti itu. Keren, kreatif. Oke, kita lihat selanjutnya apa yang akan ditunjukkan oleh Aka. Aka menunjukkan ini sepertinya biang lala ya atau apa? Yang enggak kayaknya. Biang lala. Jadi masuk keretanya, terus ya memang belum ada fitur yang bisa memutar ya, Ji? Ada. Hah? Minecraft bisa diputar gitu? Biang Ada. lalanya muter? Asal ada mod. Oh, pakai mod. Nah, Oke. Oh, ini di teleport ya. Di teleport jadi bisa pindah ke kereta-kereta yang lain ya? Enggak. Karena bisa teleport karena ada orang. Oke. Oh, Kakak juga bikin kembang api sehingga malam-malam bisa di setel jadi kembang apinya kelihatan. Itu yang dimaksud di kemarin itu. Ada kembang api yang bisa kelihatan di malam hari. Tapi agak ini kayak kembang meledaknya tuh kayak ngeblur gitu ya. Ya, Kalau di Minecraft. ya lumayan lah daripada Oh. kemudian nggak ada. Atau mungkin settingannya salah kali ya. Hmm, Atau ada yang kan di setting-setting supaya FPS-nya tinggi ya gitu. khusus buat kembang api aja. Gitu. Oke. Ya demikian karyanya Aka. Sekali lagi tepuk tangan buat Aka, keren karyanya. Oke, sekarang kita masuk ke karya berikutnya ya. Yaitu karyanya Rene. Nah, Rene itu udah kakak minta fotonya ada lagi nggak? Ya, tadi foto cuma mau ini aja, tapi kita lihat videonya. Kita lihat karya Rene. Nih Rene karyanya nih. Karena videonya Rene sama 7 menit sekian panjang. Jadi kita percepat ya videonya ya sambil kemudian kita lihat wahana apa yang ingin ditunjukkan. Nih kenapa tiba-tiba ada perahu di tengah-tengah nih. Nah, mungkin Rene boleh cerita ya, apa menceritakan dan theme parknya. Nah, Rene Kakak nggak tahu apakah Rene ini mengolah videonya dengan editor seperti apa. Sebetulnya yang disarankan adalah kalau memang videonya tidak banyak tulisan, maka setidaknya satu, Rene perlu kasih musik background, ya, musik latar, supaya kemudian videonya ada beatnya, ada musik latarnya. Nah, terus juga kalau bisa, kalau misalkan memang tidak banyak tulisan, artinya Rene tidak memasangkan tulisan, kalau bisa juga kasih voice over, Rene. Jadi Rene cerita, yuk kita jalan, mari kita mampir ke apa nih toko roti atau apa gitu. Nah, itu bisa menjadi memperkaya. Jadi orang yang nonton jadi bisa paham, oh ini toko roti ya. Gitu ya Rene ya. Tolong nanti dibeli voice over buat video-video selanjutnya. Kalau memang mau videonya tanpa teks. Kecuali kemudian banyak teks yang ada tulisannya, nah itu akan membantu. Oke, nah ini kan theme parknya luas banget nih Ji. Nah ini juga bikin apa ya, ketangkasan memanah. Keren. Oke, kita lanjutkan. Rene, oh itu ada memanah sapi juga ya. Tuh tiket. Oke, nah ini ada biang lala juga ternyata. Rene juga bikin biang lala tuh Ji. Dihancurin dia bisa terbang. Nggak bisa apa, buat masuk ke kursinya harus ngancurin satu kursi. Oke, ini biang lalanya Rene. Sekarang kita lihat apalagi yang akan Rene tunjukkan. Dan memang di theme park itu yang menarik memang bikin roller coaster ya dia. Apa roller coaster itu menjadi sebuah icon yang penting. Oh, itu maksudnya tadi underwater gitu ya Rene ya? Akuarium bawah air. Oke, boleh lo ditulis di kolom komentar ya Rene menceritakan apa yang sedang ada di videonya. Nah, ini roller coasternya Rene nih. Oh, keren kan? Nah, teman-teman kalau penasaran silakan nanti langsung aja mampir ke videonya Rene untuk kemudian merasakan serunya roller coasternya Rene, tapi kita percepat saja. Sengaja memang supaya teman-teman penasaran kalau apa kayak apa sih ini apa roller coasternya, karena tuh gimana caranya tadi ada yang buntung terus kemudian nyampe. Nah, itu adalah sebuah kreativitas kalian yang keren tuh. Ada yang putus tapi bisa nyambung lagi ke rel yang berikutnya. Keren.
Oke, sudah itu, wih, bisa beli cotton candy ini di sini. Oke. Ini permainan sepertinya ada komedi putar di sini. Keren, Rene. Oke. Gimana, Ji? Seru ya, ini Rene ya. Ini ngerekamnya jam 11. Jam 11. Iya, 23 Iya, kan 11. betul. Jadi, nah itu apa theme parknya Rene dari jarak jauh. Keren, keren banget. Terima kasih Rene, tepuk tangan buat Rene untuk karyanya. Keren banget. Oke, yang mau lihat lebih lengkap silakan mampir ke blog, langsung ke klik linknya Rene. Sekarang kita lihat dengan karyanya Marcel. Marcel ada nggak? Iya, ada Marcel tadi ya. Mari kita lihat Marcel Tempar. Nah, ini adalah salah satu video yang favorit kakak karena apa? Sangat komunikatif. Jadi Marcel menceritakan apa yang sedang dialami dan kemudian dilengkapi juga dengan tulisan, dilengkapi juga dengan animasi. Ini keren, videonya keren Marcel. Pertahankan ya. Ya karena ini video yang akan sangat komunikatif sekali buat orang-orang yang nggak tahu. Tuh, nanti kabur kudanya katanya Marcel. Tuh, dijelaskan peta-petanya, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Keren-keren banget. Ini karena videonya durasinya 2 menit, kita bisa tonton full. Oke, kita lihat ya. Tuh, ada ayunan. Ini apa maksudnya tempat duduk-duduk gitu ya, Ci? Kakak tahu kalau ada villager pirate yang ikutan main. Roller coasternya tadi ada yang itu apa kayak perosotan gitu ya, Marcel ya. Nah, ini dia nih apa roller coasternya. Wih, keren banget, ada tombol yang menghasilkan card untuk kemudian naik roller coaster. Roller coasternya sih tidak panjang tapi seru gitu loh, apa naik turun belok. Oke, sudah sampai, keren. Nah itu jadi Marcel melengkapi videonya dengan capture tempatnya, ada perosotan, balapan babi, ada trampolin juga gitu ya. Keren. Ada kapal boat, walaupun kecil tetapi sudah masuk areanya, ada panahan, toko oleh-oleh. Keren sekali. Ya, itu roller coasternya. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe ya. Bye-bye. Bye Marcel, thank you. Tepuk tangan buat Marcel, kayaknya keren sekali. Oke, kita lanjut ke karyanya. Sekarang karyanya Abang Oji. Mari kita lihat karyanya Oji Olympus. Nah, berapa lama bikin karya ini? Sekitar sehari. 1 hari? Masa? Kalau ngerekamnya hari berikutnya ya. Oke. Nah, karena Oji ini ada videonya 4 menit, maka kita skip ya. Ini tong tiketnya, dan maaf ya Oji gak ngantri di sini. Langsung nyelak aja. Yang ngantri banyak soalnya. Oke, kita langsung menuju wahana. Nah, ini ada petanya ya. Oji bikin peta supaya kemudian tahu di sana ada apa, di sini ada apa. Nah, yang pertama ini ada labirin nih teman-teman. Coba teman-teman yang bisa diundang masuk ya. Pasti pada bingung nih mana lewatnya. karena udah di videoin jadi pasti tahu. Nah, bisa jadi gitu. Nanti kalau mau tahu jawabannya tinggal masuk videonya. Dan intinya labirin ini membuat kita tersesat, dan nih kita mundur sedikit. Di sini ada kunci jawabannya buat orang-orang yang pengen tahu. Di sini ternyata untuk keluarnya. Ke arah Mananya ya tinggal cari aja ya sendiri ya. Oke. Kita sekarang langsung menuju ke wahana berikutnya, yaitu Ferris wheel atau biang lala. Coba bisa diputar ya, seru juga ya biang lala itu. Oke, dan ini adalah roller coasternya Oji. Nah, yang mau menikmati roller coasternya Oji silakan mampir aja ke
video ini ya untuk kemudian melihat bagaimana ini Oji juga roller coasternya ajut-ajutan. Kita percepat supaya teman-teman penasaran. Ini roller coasternya sampai mana nih? Tuh, setinggi ini. Dan kemudian sampai lagi ya. Ini dah roller coaster Oji, dan ini untuk kemudian melihat secara keseluruhan seperti inilah theme parknya Oji. Walaupun 3 tapi seru ya gitu. Oke, inilah Dufan, dunia fantasinya Oji Olympus. Ya, yang penasaran silakan mampir ke blognya aja, ke blognya Oji untuk kemudian lihat videonya. Oke, sekarang kita masuk ke karya ke-7 punya Theo. Oke. Nah, Theo ada nggak? Oh, Theo nggak datang ya? Kan tadi Betul, Theo nggak datang. Jadi Theo ini termasuk yang bilangnya begini kemarin itu Ji. Katanya karena belum sempat ngumpulin, nggak tepat waktu, jadi merasa nggak mau ngumpulin. Kata ya udah kumpulin aja nggak apa-apa gitu. Itu belum tuh Dewan. Hasilnya Nah, ada banyak villager sedang hiding gitu. Theo termasuk yang memberikan voice over sehingga videonya jadi bisa dinikmati. Nah, ini karena videonya ada 8 menit, maka kita percepat ya. 3 menit tuh. Oke. Tuh, Bapak, ini adalah roller coaster berbahaya karena isinya TNT semua. kalau lagi ngerem nggak boleh ada percikan. Tidak boleh ada percikan. Ada kucing itu mati lah kucingnya atau mereka semua yang naik mati. Nah, ini ada archery parknya. Jadi di sini kalau teman-teman mampir ke videonya Theo menjelaskan ada 2 level katanya. Ada advance sama ada beginner. Nah, seperti apa? Nanti langsung mampir aja ya ke videonya Theo ya. Kreatif sekali. Ini keren. Coba kalau di PI nggak bisa disetting cuacanya ya? Bisa. Oh, bisa. Tapi nggak mudah banget, agak panjang komennya. Jadi sebetulnya mungkin salah satu tipsnya teman-teman ketika mau ngambil gambar, usahakan warnanya terang, cahayanya terlihat, dan cuacanya mungkin kalau bisa jangan hujan ya. Oke. Ya, ini yang mau lihat videonya Theo lebih lengkap, langsung aja nanti mampir ke blog, langsung diklik linknya ya. Supaya kemudian teman-teman bisa lihat karyanya. Pokoknya ini karyanya keren-keren lah. Amazing. Oke, kalau nggak salah Theo itu juga kasih lihat apa lagi ya kemarin ya. Mari kita lihat. Ada kucing. Oh, apa ya? Kayak ada itunya, ada daerah yang dingin gitu, yang es gitu. Jadi dia disebutnya sebagai Winterland. Ya, di sana bisa jalan-jalan, bisa naik kapal. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan ya kalau mau bersenang-senang di dunianya Theo, silahkan langsung mampir saja ke videonya Theo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, Theo. Terima kasih videonya. Oke, jadi dadah. Terima kasih. Itu ada itu ya. Keluaran 1.13. Gitu ya. Dan terakhir nih, karyanya Sauki. Sauki ada Sauki? Ada Sauki. Oke, kita tonton. Jadi buat teman-teman semua, silahkan ya untuk kemudian menyaksikan karya sahabat-sahabatnya semua di tantangan kali ini langsung di blog aja kalau mau cari linknya, semua sudah tersedia. Nah, ini dia Sauki. Mungkin karena kemarin juga mau ngumpulinnya mepet ya Sauki ya, karena ngumpulinnya mepet sehingga katanya kemarin tuh sempat nggak mau ngumpulin, terus kayak ayah bilang kumpulin aja nggak apa-apa gitu karena itu akan kita kumpulin kok karyanya. Nah, jadi kalau boleh tambahan masukan ya Sauki ya, kalau bisa memang ketika punya waktu dikasih suara, dikasih voice over supaya kemudian videonya jadi bisa lebih dinikmati.
Misalkan nanti nih Sauki mau mau ngerekam lagi. Nah, ini keren nih. Apa Sauki bikin itu Ji? Jumping. Apa kayak jumping itu dan nah yang menarik di sini nih kalau yang kakak lihat nih coba ya maaf ya kita lihat lagi yang punya Sauki ya. Kenapa menarik? Karena dia bikin ini ada slime di bawahnya supaya jadi bouncing gitu. Ini kan artinya ada mekanik ya, ada pakai redstone apa segala macam itu nguliknya, weh keren banget, keren lah Sauki. Ini menakjubkan. Nah ini juga ada kora-kora versi mungil yang kalau kita naik ini kayaknya kita akan terkocok-kocok perutnya karena cuma naik turun lagi naik Jangkainya nggak turun panjang. lagi nggak panjang jadi betul-betul seru nih areanya di sini. Oke kita lanjut ke yang berikutnya tuh ada apa ya kayak cangkir-cangkir kecil kalau di Dufan yang benar itu kan cangkir kan. Nah kita bisa bikin seperti itu juga keren. Wih Cangkir kayak apa nggak pernah. nah, belum pernah ke Dufan kita ya Ji. Oke, nanti kapan begitu. Pengennya sih ketika pandemi berlalu kita ke Dufan. Wih, ini roller coasternya Sauki. Wih. Oke, yang mau menikmati roller coaster Sauki, silakan langsung nanti mampir ke videonya. Nah, ini apa ya Sauki? Oh, kalau nggak salah restoran, kantin gitu ya, tempat makan-makan. Nih, itu bisa dimakan kuenya. Oke, itu ada waterfall. Oh, bisa naik perahu di situ. Oke, oh bisa dibuka gerbangnya dan wih jatuh. Oke, seru. Kalau bisa bikin lebih tinggi lebih seru ya, Sauki ya. Terus ada akuariumnya juga, bisa jalan-jalan. Oke. Keren sekali Sauki videonya. Semoga nanti di video selanjutnya lebih punya waktu buat ngedit sehingga kasih voice over minimal ya. Ceritakan ini apa sih permainan apa yang ada di dalamnya supaya kemudian penonton lebih terhibur lagi. Kalau mau diupdate videonya boleh loh, Sauki bikin lagi, dikasih voice over, kasih linknya ke kakak, nanti kita update linknya yang ada di dalam video di dalam blognya. Oke, berarti udah semua aja ya. Udah. Yeay, udah semua. Sekali lagi kita stop share dulu dan sekali lagi tepuk tangan buat semua karya-karya kerennya. Yuk, kita lihat komentarnya dulu yuk. Nggak direkam apa tuh maksudnya? Oke. Nggak ada yang ketinggalan sih Lintang, kita lagi nonton nanti langsung mampir aja ke blognya ya, ke link blognya, nanti Lintang bisa lihat-lihat tentang apa yang dibuat oleh teman-temannya di sana. Oke. Nah jadi nanti teman-teman misalnya mau melihat lebih detail videonya silahkan langsung ditonton. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah pengumuman siapakah yang akan mendapatkan suara terbanyak. Jadi gini, hasil pengumpulan suaranya ada 37 suara. Ya, ada 37 orang yang memberikan suara. 37 suara masuk dan setelah diseleksi hanya bisa diterima 32 suara. Berarti 5 yang Ada dua 5 yang tidak lolos kualifikasi. Bisa jadi dia milihnya cuma 1 atau milihnya cuma 2 atau kemudian dia milihnya double. Nah, itu kita seleksi, kita kurangi dan kemudian ada 32 suara yang sah. Dan dari 32 suara ini mereka wajib milih 3 Ji. Jadi total ada 96 suara. Nah 96 suara ini yang kemudian dibagi-bagi ke 8 peserta yang ikut. Siapa yang menang? Ada penasaran? Siapa yang penasaran? Angkat tangannya. Mari kita lihat. Inilah hasil dari tantangan hari ini. Yang pemenangnya adalah jeng. Bisa kelihatan? Nah, ternyata pemenangnya adalah Oji Olympus. Yeay, dengan 20 suara. Beda 2 dari Aka yang ada di 18 suara dan Marcel di tempat ketiga 15 suara. Selamat ya Marcel atas karyanya sudah terpilih menjadi di urutan ketiga terbanyak. Lalu disusul ada karyanya Rene dan Theo masing-masing sama 10 suara. Lalu ada Galib di 9 suara, Hasan dan Sauki ada di 7 suara. Makanya kenapa satu pemilih kita minta pilih 3 supaya kemudian suaranya tersebar. Kita lihat mana yang paling favorit dari semuanya. Nah ini yang kemudian hasilnya Oji 20 suara, Aka 18 suara, dan Marcel 15 suara. Saya lagi selamat buat Oji, buat Aka, dan buat Marcel. Hadiahnya seperti kemarin. Ji, yaitu
pulsa sebesar 50.000. Nah, karena Nggak Oji punya nggak punya handphone, masih pakai handphonenya ayah, jadi 50.000-nya masuk di tabungan bibit aja ya. Kita masukkan di tabungan bibitnya Oji. Jadi bibit itu kita punya aplikasi buat menyimpan, buat investasi reksadana, ada tabungan dana pendidikan Oji di situ, kita masukkan secara berkala di sana buat nambahin tabungan pendidikannya Oji. Oke, thank you Oji, keren. Nah, sebagai pemenangnya Oji, silahkan menentukan. Gimana ya teman-teman, bagaimana? 2 minggu bikin karya cukup oke, atau terlalu mepet, atau perlu diperpanjang lagi? Tadi sih ngobrol sama Oji, 2 minggu oke ya. Karena kalau seminggu kan kayaknya wah udah bikin lagi. Tapi kalau per 2 minggu kayaknya oke ya. Adik-adik ya, kita bikin lagi ya dalam waktu 2 minggu ini. Temanya udah tahu, silakan dicicil. Tentu pengumumannya akan baru diumumkan minggu depan setelah ngobrolin Minecraft yang episode berikutnya. Jadi apa temanya Ji buat minggu mendatang? Temanya gedung ya. Gedung. Oke, sip. Oke. Adik-adik semua catat ya, temanya adalah gedung. Jadi Lintang kalau mau ikutan, kita akan bikin gedung untuk kemudian dalam waktu 2 minggu lagi akan kita sayembarakan seperti ini. Jadi silakan mulai dicicil. Tapi nanti Gedungnya simpel aja sih. bebas. Kotak segitiga. Bebas. Yang penting gedung. Bedanya rumah sama gedung, sebetulnya sih karyanya Rene yang sebelumnya yang di rumah itu malah mirip gedung sebetulnya Rene, karena dia modelnya kotak dan tinggi. Nah, ini gimana caranya kemudian yang namanya gedung ya pasti minimal punya ya 5 lantai lah ya. 5 lantai ke atas ya. Jadi ya kalau rumah kan bisa 1 lantai, bisa 2 lantai, 3 lantai paling banyak. Tapi kalau gedung itu dia cenderung pasti ke atas, dan siapa tahu gini, ini tips aja sih. Kalau bisa mungkin tidak bikin 1 gedung. Satu aja. 1 boleh. Tapi kalau kemudian ada beberapa, itu akan menjadi sebuah komplek gedung yang mungkin menarik. Nah, silakan kalau ada yang mau ikutan, semoga kemudian bisa seru. Dan kita tunggu karya-karyanya 2 minggu dari sekarang. Nah, sebelum kita tutup, kita masih punya waktu. Ayah mau tanya, Ji. Apa bagian yang paling seru di dalam proses pembuatan rumah kemarin? Rumah lagi. Apa tempat yang kemarin? Teman-teman boleh coba sharing ya. Ada Marcel, ada siapa yang ikut, Sauki, ada Rene. Coba dong sharing bagian paling seru dalam bikin tempak di mananya, atau bagian paling menantang. Paling butuh banyak pikiran nih di situ. Nah, di mana biasanya nih? Silakan yang ikutan. Apa, Ji? Kalau Oji apa bagian paling menantangnya? Paling menantang tuh karena nggak ada tutorialnya. Karena tidak ada tutorial, pakai oke. imajinasi sendiri. Jadi yang paling susah sih bikin pakai imajinasinya sendiri. Oke, jadi berpikir sendiri gitu ya, bagaimana caranya, gimana sih caranya gitu ya, kemudian mengkombinasi semuanya. Nah, mudah-mudahan, kalau buat Rene paling seru pas bikin roller coaster. Wih, berapa lama tuh Rene bikin roller coaster? Oh, kalau Marcel paling seru pas lagi nyoba mainan-mainannya ya. Padahal kan Marcel sendiri yang bikin, tapi ternyata begitu dia coba seru ya Marcel ya. Gimana Ji caranya supaya kita bisa saling mengunjungi tempat permainan teman satu sama lain? Pakai LAN itu ya? Open to LAN itu bisa ya? Janjian terus kemudian open to LAN bisa ya? Temu gitu ya? Trennya 2-1 jam lama banget bikinnya. Lumayan panjang loh tadi itunya, itunya Rene. Kalau pakai yang pakai handphone atau pakai tablet yang pakai tangan itu ya masih wajar lah 2-1 jam. Soalnya kan kalau ya PC kan pakai mouse kan tinggal klik cepat gitu, sama taruh railnya kan juga gampang gitu. Ya mungkin membayangkan idenya, naikin turunnya itu kan juga menjadi tantangan tersendiri. Iya sih, memang bikin roller coaster itu seru banget. Oke, adik-adik semua, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Karya-karya kalian keren banget. Kakak sebagai yang meramu, membungkus karya-karya kalian, amazing banget ngeliat, wah ternyata dalam waktu 2 minggu kalian bisa bikin tim pak yang keren. Ada yang tidak luas tapi padat dan seru-seru permainannya. Ada yang kemudian luas banget. Nah, itu hebat-hebat banget. Tuh kata Soki paling gampang bikin kora-kora. Iya, Soki, kora-koranya berapa? 3-4 blok naik turun. Naik turun naik lagi, naik turun naik lagi. Keren Soki, keren banget. Dan kalau kayaknya Soki yang bikin paling amazing itu adalah yang
permainan yang itu Sauki, yang bouncing pakai slime dan ada redstone di situ, itu keren banget idenya. Oke, minggu depan kita untuk tantangan ketiga kita akan bikin gedung ya teman-teman ya, silahkan dicatat. Dan Narendra, kamu boleh loh ikutan. Jangan karena kemudian merasa kayaknya aku yang paling tua di sini, bikinlah. Coba kita lihat karyamu. Siapa tahu kemudian karyamu bisa menginspirasi adik-adiknya di sini. Tuh, Aji ada ajakan main Minecraft bareng nih. Mau main Minecraft apa, Lintang? Lintang siapa? Ini Lintang tuh. Lintang ada ngajakin Minecraft. Wih, boleh dong nanti di screenshot istananya. Narendra, nanti kirim ke kakak ya. Kirim ke WA, nanti kita kasih teman-temannya nih progres istananya Narendra. Pengen penasaran 5%, berarti mungkin baru jadi gerbangnya doang nih, jangan-jangan 5%. Kalau gitu sih pakai mod word edit kali ya. Wih, ada tuh namanya mod word edit. Kayaknya kita perlu membahas juga nih Ji, seputar tentang mod-modan ini supaya jadi sebuah hal yang menyenangkan. Boleh juga sekarang, hanya saja waktu sudah terbatas. Jadi nanti kamu boleh jadikan ngobrol Minecraft ini sebagai sarana buat kita berbagi. Nanti kalau kemudian minggu depan kita ngobrol nih, kita rencana ada tema yang mau kita bahaskan, boleh nanti minggu depan Rendra hadir lagi, kita kasih fotonya, share. Nanti kita kemudian kasih lihat sudah sampai mana ya. Oke, Lintang mau main barengnya pakai apa? Hypixel atau bagaimana? Kalau kemudian memang mau bareng, nanti japri aja ya Lintang ya. Japri lewat WhatsApp ke kakak untuk kemudian nanti kita bisa main bareng. Oke. Ya boleh besok, pokoknya nanti gambarnya kirim ke WhatsApp, nanti kakak blast di broadcastnya ngobrolin Minecraft, jadi teman-teman bisa lihat progres perkembangan istananya Narendra. Siapa tahu nanti mungkin kita bikin istana sebagai tantangan berikutnya. Oke, Oji ada yang mau disampaikan? Mungkin kesan-kesan terhadap video teman-temannya tadi? Udah nggak ada. Aman ya? Aman. Menurut Oji yang paling seru, paling berkesan dari semua karya teman-temannya siapa? Punya siapa? Apa ya? Banyak. Kan ada punya Aka, punya Galit, punyanya Marcel, punyanya Soki, ada punyanya Theo. Paling sih punyanya Aka sih yang di dalam air. Oke, underwater roller coaster ya. Itu kan untuk membuatnya 2 kali lebih seru tuh, karena kan dia harus gimana caranya air nggak masuk ke dalam roller coasternya kan. Kalau masuk air ke dalam sih untuk ngeringinnya pakai sponge. Oh gitu. Tapi berarti dia harus bikin ruangannya dulu kan. Apa ruangan-ruangan kacanya juga kan gitu. Ya. Oke, sip, adik-adik, terima kasih. Kalau Lintang misalnya mau main bareng sama Oji, boleh mungkin nama ID-nya atau akunnya Lintang di Hypixel atau di Minecraft boleh di-sharingkan di sini. Nanti siapa tahu ketemu, terus kemudian bisa main bareng. Pokoknya kalau misalnya lagi main di Hypixel, Oji apa nama itunya akunnya? The Metallic Sword. The Metallic Sword ya, cari aja The Metallic Sword. Apa nama guildnya? The King of the Sword. The King of the Sword. Jadi bisa gabung di guildnya. Siapa tahu nanti ketika gabung di guild, kalau Oji lagi online bisa main bareng. Baik, adik-adik semua, terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Semoga ngobrol-ngobrol kita bermanfaat. Terima kasih atas karya-karya kerennya. Kakak tunggu lagi karya-karya keren kalian di 2 minggu dari sekarang. Terima kasih yang sudah hadir di Ngobrol di Minecraft kali ini. Salam buat keluarga semua. Semoga kita sekali lagi fokus di dalam bermain game adalah tetap ada di dalam kesehatan. Ya, jaga kesehatan kalian, karena buat apa main game lama-lama tetapi badan tidak sehat. Ujung-ujungnya adalah badan yang sehat yang membuat bermain game jadi nikmat. Betul, Ji? Kalau kepala pusing bisa main game, Ji? Bisa. Bisa. Tapi nggak fokus sama nggak enak. Betul. Jadi jaga waktu kalian, maintain waktu kalian. Kalau perlu kasih waker atau kemudian penanda bahwa per setengah jam stretching dulu, atau mungkin per 2 jam mungkin kalian perlu minum air putih dan sebagainya. Kalian atur waktu kalian sehingga kalian tetap menjaga kesehatan kalian, karena kesehatan adalah sebuah hal yang perlu kita jaga, apalagi di era pandemi yang masih berlangsung hingga hari ini. Baik, terima kasih. Sampai kita ketemu. Salam hormat kakak buat para orang tua kalian. Saya Ayah Andito. Dan saya Oji. Sampai kita ketemu di acara Ngobrolin Minecraft episode selanjutnya. bye semuanya. Terima kasih ya.